sahabat pergerakan. Gugat pengkhianatan dan tragedi dari dalam. Apa yang paling mengerikan dari runtuhnya sebuah imperium raksasa? Bukan karena hantaman meriam musuh yang datang dari seberang lautan, melainkan ketika musuh itu justru lahir dari rahim kita sendiri. Ketika anak kandung perjuangan bersekutu dengan penjahat geopolitik asing, demi merebut tahta, menggadaikan kedaulatan bangsa, dan menusuk jantung pertahanan ayahnya sendiri dari belakang. Apakah kita akan membiarkan benih-benih pengkhianatan dan ego personal menghancurkan barisan perjuangan kita? Tidak. Hari ini, pergerakan Indonesia Madani berdiri tegak untuk memanggil kembali ruh ketegasan ideologis dari ujung barat Pulau Jawa abad ke-16. Selamat datang di Kesultanan Banten, benteng terakhir jihad maritim Nusantara. Banten dirintis oleh Maestro Wali Songo, Sunan Gunung Jati, sebelum akhirnya diserahkan kepada putranya, Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Sebagai peletak dasar kesultanan yang mandiri, melalui tata niaga lada, Banten meluaskan cengkeraman geopolitiknya hingga ke tanah Lampung. Puncak kedahsyatan peradaban ini meledak di bawah kepemimpinan pahlawan agung yang anti kompromi, Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-17. Di bawah genggaman visinya, Banten menjelma menjadi pusat perdagangan maritim internasional terbesar di Asia Tenggara, yang menantang hegemoni Batavia. Namun, sejarah mencatat tragedi berdarah. Politik adu domba VOC menyusup melalui putra mahkota yang haus kekuasaan, Sultan Haji. Pengkhianatan internal inilah yang meremukkan Banten dari dalam, hingga akhirnya resmi dihapuskan oleh Raffles pada tahun 1813. Di mana letak keunikan, kedahsyatan, dan pelajaran strategis Kesultanan Banten bagi pergerakan Indonesia Madani, kehebatannya terletak pada sains kosmopolitan terbuka, kedaulatan ekonomi, dan ketegasan ideologis melawan dominasi asing. Coba renungkan keunikan peradaban ini. Banten adalah negara Islam yang sangat militan, namun memiliki toleransi radikal yang memukau dunia. Sultan Ageng membangun pelabuhan bebas tempat bertemunya pedagang Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa secara adil, bahkan mengizinkan pembangunan kelenteng di tengah pusat kota. Banten membuktikan bahwa keterbukaan budaya dan kemandirian ekonomi makro bisa berjalan beriringan tanpa mengorbankan prinsip tauhid negara. Namun, pelajaran paling mahal untuk tim adalah tragedi hubungan ayah dan anak. Ini adalah visualisasi sains organisasi, ketika sebuah gerakan mengalami pembusukan dari dalam. Akibat kader yang pragmatis dan silau oleh jabatan instan. Maka kehancuran total tinggal menunggu waktu. Banten memberi alarm keras kepada PIM bahwa soliditas, loyalitas pada garis perjuangan, dan penyaringan karakter kader adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan materi. Bagi kita di pergerakan, Kesultanan Banten adalah jangkar ideologis dari pilar kepemimpinan tanpa sandera dan kedaulatan ekonomi maritim. Kita bergerak bukan untuk melahirkan kader-kader cengeng yang mudah dibeli oleh VOC modern. Kita cetak kader PIM yang memiliki ketegasan moral laksana Sultan Ageng Tirtayasa, kader yang siap menjaga gerbang kedaulatan bangsa, mandiri di bidang pangan dan setia dalam satu barisan perjuangan rakyat. Mari kita rapatkan barisan, kita hancurkan segala bentuk politik adu domba di bumi pertiwi. Sambutlah bait pantun pembakar semangat ini. Berdiri kokoh menara Masjid Banten, lada dipetik di tanah Lampung. Kader PIM bangkit konsisten dan kompeten, jaga integritas organisasi saling mendukung.